Kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, resesi sudah di depan mata. Ketidakpastian ekonomi masih terus membayangi kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana seharusnya kita menyelamatkan aset yang kita miliki saat ini? Bagaimana pula mengatur dana cadangan agar tetap terjaga? Kita simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Sejumlah pihak memprediksi terjadinya resesi global yang ditaksir mulai terjadi pada tahun 2023. Kondisi ini tak lepas dari lonjakan suku bunga acuan oleh bank sentral di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang bertujuan untuk menurunkan inflasi. Di dalam negeri, inflasi Indonesia pada bulan Oktober 2022 berada di level 5,71%, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,95%. Disinilah perlunya pelaku pasar untuk mempersiapkan strategi investasi untuk meminimalisasi dampak dari kemungkinan resesi ekonomi. Mengatur portofolio jelas resesi perlu dilakukan agar cuan bisa dijaga. Namun demikian, menjaga dana cadangan juga penting dilakukan. Dana cadangan yang cukup menjadi kunci sukses dalam menjalani kehidupan di tengah resesi yang terjadi. Ketidakpastian yang muncul seperti proyeksi kondisi ekonomi ke depan dan penghasilan yang bisa saja terhenti tiba-tiba. Tentunya dana cadangan sangat penting untuk berjaga-jaga tanpa harus menyentuh investasi yang sudah ditata sedemikian rupa. Ancaman resesi global tahun depan membuat banyak orang mulai melakukan mitigasi. Salah satunya adalah dengan tetap mengatur ulang komposisi investasi agar tidak tergerus oleh kondisi perekonomian yang diperkirakan cenderung menurun. Untuk bisa mengatur portofolio investasi di tengah ancaman resesi tentu bukan perkara mudah. Tak hanya perlu merencanakan yang matang atau perencanaan yang matang, tapi juga penempatan yang tepat. Dalam kondisi pasar perekonomian yang penuh tekanan ini, pasar saham cenderung volatile. Ketika suku bunga acuan The Fed terus dinaikkan, aliran modal akan banyak kembali ke Amerika Serikat dibanding ke negara-negara lain. Kondisi ini tentu akan banyak modal keluar dari instrumen saham di dalam negeri. Bagi kita atau bagi Anda yang menanamkan modalnya di investasi saham, tak perlu kebingungan. Perlu pelajari sektor-sektor mana yang terdampak oleh perlambatan ekonomi ini. Begitu juga ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, pelajari sektor yang diuntungkan atau dirugikan. Semuanya itu harus dipelajari agar portofolio kita benar-benar tepat dan tetap survive dalam kondisi perekonomian apapun. Dan untuk bisa mengatur portofolio investasi juga diperlukan pengendalian psikologi trading. Seringkali banyak orang FOMO ketika melihat sektor yang dipilihnya bergerak naik. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dananya karena terprovokasi oleh salah satu sektor yang terus-menerus mengalami kenaikan. Akibatnya banyak investor yang beli saham di pucuk lalu harga dibanting ke bawah. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka perlu penguatan dari sisi literasi keuangan. Dan yang tak kalah penting adalah memperbanyak dana cadangan yang bisa digunakan sebagai mitigasi untuk meminimalisir terjadinya hal buruk akibat resesi global. Misalnya saja ketika perusahaan tempat kita bekerja melakukan efisiensi, kita sudah bisa mengantisipasinya karena sudah membekali diri dengan dana cadangan yang cukup. Lalu bagaimana menempatkan investasi kita ke saham yang tepat dan bagaimana memperbanyak dana cadangan kita ke depan? Simak ulasannya setelah tayangan berikut ini. Mengatur kembali portofolio investasi menjadi hal yang wajib dilakukan dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini. Jika melihat kondisi pasar global saat ini sudah mulai menurun. Pasar dalam negeri pun juga cenderung sideways. Karena itulah segera atur ulang portofolio investasi ke dalam bentuk yang lebih aman. Meski market dalam kondisi yang susah diprediksi, dalam berinvestasi tidak perlu panik. Jangan berlebihan ketika melihat market cepat naik ataupun cepat turun. Pilihlah saham dengan fundamental baik. Jika reksadana, pilihlah jenis pasar uang yang tidak terlalu berfluktuatif. Selain itu, belajarlah menangkap peluang dengan mencermati perkembangan kondisi ekonomi yang baru. Misalnya ketika perlambatan ekonomi, sektor apa yang diuntungkan dan dirugikan. Ketika suku bunga naik, dampaknya akan kemana saja. Harapannya kita tidak salah dalam menanamkan aset modal kita. Ya, pada dasarnya mengatur ulang portofolio investasi di era saat ini perlu dilakukan agar aset yang kita investasikan tidak terdampak tekanan resesi. Untuk bisa mengatur ulang portofolio tentu harus bisa memahami arah perekonomian ke depan.
Dalam kondisi saat ini misalnya, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, tentu akan berdampak pada sektor seperti properti. Loh, kok bisa ini berdampak pada properti begitu ya? Karena ternyata bunga KPR ini akan menyesuaikan dengan suku bunga acuan Bank Sentral. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, maka suku bunga kredit perbankan juga akan melakukan penyesuaian. Jika kita bisa membaca ini, jika kita memiliki portofolio di emiten properti, porsinya mungkin bisa dikurangi karena berpotensi fluktuatif. Nah, atau dalam konteks lonjakan inflasi yang terjadi di sejumlah negara, berdampak pada rantai pasok dan harga komoditas pangan dan energi. Ketika berbicara energi, tentu tidak bisa dilepaskan dengan emiten pertambangan, minyak dan juga gas. Emiten seperti ini mungkin bisa masuk watchlist karena berpotensi diuntungkan dan tidak terdampak dengan kenaikan suku bunga acuan. Kemudian untuk bisa memahami hal tersebut tentu harus banyak membaca, harus banyak mendengar dan membekali diri dengan informasi dan berbagai kemampuan. Literasi ekonomi di era seperti sekarang ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Karena itulah untuk bisa mengatur portofolio dengan baik harus diimbangi dengan pemahaman yang kuat. Begitu juga untuk bisa memaksimalkan dana cadangan juga harus bisa diimbangi dengan perubahan mindset. Jika di antara kita masih memiliki mindset hidup cuma sekali, maka harus diisi dengan kesenangan, tentu akan sulit untuk bisa mendapatkan dana cadangan secara maksimal. Dana cadangan atau dana darurat ini juga bisa dimasukkan dalam instrumen investasi yang tidak terlalu fluktuatif atau beresiko. Salah satunya adalah reksadana pasar uang. Dengan instrumen ini kita tidak hanya sekedar mengumpulkan dana darurat, tapi juga mendapatkan cuan dari dana tersebut. Dan mari terus membekali diri dengan berbagai pengetahuan agar kita bisa membaca peluang di tengah ketidakpastian ekonomi. Kemampuan membaca peluang ini tentu sangat diperlukan agar kita bisa tetap bertahan dalam menghadapi gejolak perekonomian ke depan. Ya, untuk bisa mewujudkan hal tersebut tentu juga perlu disertai perubahan dalam diri kita, khususnya mengendalikan gaya hidup yang kalau bisa secukupnya begitu ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait dengan hal ini, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ekonomi global diprediksi akan lebih gelap di tahun 2023. Sejumlah sentimen seperti kebijakan fiskal dan moneter global hingga konflik geopolitik berujung pada ancaman terjadinya resesi global. Ketika perekonomian tak berjalan sebagaimana mestinya, tentu harus lebih baik dalam mengatur keuangan, terutama selalu siap sedia dana darurat kala kontraksi ekonomi lebih dalam. Bagaimana mengatur investasi di saat datang resesi? Semuanya bisa dipelajari dan mitigasi. Salah satunya adalah disiplin dalam perencanaan keuangan. Di antaranya dengan tetap alokasikan keuangan untuk hal yang bersifat kebaikan, investasi, asuransi, dan dana darurat, membayar utang dan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, seperti kita tahu, untuk mengantisipasi potensi lonjakan inflasi, Bank Indonesia diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan. Diperkirakan BI masih akan menaikkan suku bunga acuan menjelang akhir tahun hingga 5%. Dengan adanya kenaikan suku bunga ini tentu akan berdampak pada bunga kredit, termasuk kredit pemilikan rumah atau KPR. Jika bunga BI menyentuh 5%, bunga KPR bisa melonjak hingga 12%. Sementara di sisi lain, berbagai kebutuhan diperkirakan juga berpotensi naik. Jika inflasi terus mengalami peningkatan, kondisi yang serba tidak menentu tersebut perlu dilakukan antisipasi. Dan semuanya itu berpulang pada diri kita sendiri. Ingat, bagaimana pemasukan dan pengeluaran selama kondisi yang tidak menentu tersebut tergantung dari kita. Jika proyeksi segala bentuk cicilan akan mengalami peningkatan, apakah kita masih akan melakukan gaya hidup boros? Pilihan berpulang ke diri kita kembali. Gaya hidup seperti apa yang akan kita lakukan juga kembali ke diri masing-masing. Bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Dalam kondisi krisis, kita harus menurunkan gaya hidup kita menjadi sesederhana mungkin. Jika dulu ada anggaran untuk nongkrong, makan, jalan-jalan, atau beli gadget, lebih baik mulai dikurangi. Dengan mengendalikan gaya hidup, tujuan untuk bisa memperbanyak dana cadangan dan memperkuat portofolio akan bisa diwujudkan. Melindungi diri dengan dana darurat penting dilakukan. Seperti yang kita singgung di awal tadi, dana darurat bisa dimasukkan dalam instrumen investasi yang liquid, seperti diantaranya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau dalam bentuk tunai atau cash. Jangan sentuh dana darurat untuk investasi, jangan pula berhutang untuk investasi, pahami industri yang sifatnya cyclical, pahami mana yang turun lebih dulu dan recovery-nya paling cepat. Asuransi juga ternyata penting, minimal BPJS begitu ya. Tapi jika Anda bisa memiliki asuransi pribadi, usahakan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis.
Jika keuangan kita sudah stabil, mungkin juga bisa ditambah dengan asuransi jiwa. Hal-hal tadi memang perlu proses untuk bisa mewujudkannya. Tak perlu buru-buru, sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, tentunya berbagai langkah tetap harus dilakukan untuk memperkecil dampak dari kemungkinan resesi yang akan terjadi terhadap keuangan kita masing-masing. Mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.